Bapak Vidi Wijayanto. Ya, hari ini kita akan belajar dua materi ya, bahasa Indonesia dan SBDP. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya yang Bapak kasihi dan cintai. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan ya. Dan ingat, tetap kita harus jaga jarak dan kita harus melakukan protokol kesehatan walaupun kita berada di rumah. Tetap kalian menjaga suatu kebersihan ya, supaya kita terhindar dari segala penyakit ya. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia dan SBDP ya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, sebelumnya Bapak akan beritahu bahwa tujuan hari ini kita belajar adalah supaya kalian semua mampu mengidentifikasi perbedaan dan mengenal ya di sini arti dari wawancara dan narasumber. Kemudian mampu mengidentifikasi dan mengenal kata tanya ya dan kalimat tanya dalam suatu pertanyaan ketika kalian atau nanti kita dalam kegiatan wawancara dengan seseorang atau dengan narasumber ya. Kemudian ketiga, kita juga mengamati langkah-langkah dalam melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber. Apa sih langkah-langkahnya yang akan kita pelajari? Nah, nanti di hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kemudian kita juga mengenal arti kolase dan nanti kalian bagaimana cara membuat kolase ya, karya seni tempel kolase. Ini juga nanti kita akan belajar hari ini. Dan terakhir yaitu kalian juga mampu untuk mempraktikkan ya, mempraktikkan kegiatan wawancara dan juga membuat suatu karya tempel kolase ya. Ini yang fokus utama kita belajar hari ini. Oke. Apa dasarnya? Ya. Dasarnya adalah pertama kalian kalian bisa menggali informasi dari seorang tokoh atau wawancara, baik teman sendiri juga bisa ya, atau orang tua ataupun siapapun. Jika kalian mau memilih kepada siapa untuk melakukan wawancara ya, tentunya melalui daftar pertanyaan yang akan disiapkan. Nanti kalian melaporkan hasil wawancaranya bagaimana ya, dan menggunakan bahasa atau kalimat yang baku ya. Tentunya ini dalam bentuk teks tulis ya. Mungkin karena saat ini kondisi tidak memungkinkan untuk kalian bertemu ya dengan seseorang atau narasumber yang kalian akan wawancarai. Nah, solusi lain yaitu dengan cara kalian bisa melakukannya dengan video call ya. Boleh. Kemudian yang untuk SPDP-nya kalian mengetahui karya seni rupa teknik tempel. Ya, salah satunya di sini adalah kolase. Oke. Karya seni tempel itu ada bermacam-macam, ada kolase, ada montase, ada mozaik dan karya seni tempel aplikasi. Tapi hari ini kita akan belajar tentang kolase ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, hari ini kita belajar tentang wawancara ya. Apa itu wawancara? Wawancara itu di sini adalah tanya jawab ya. Tanya jawab dengan seseorang ya. Dengan seseorang. Siapa seseorang? Tentunya siapapun ya. Mau orang tua, mau teman kalian, mau memang orang tertentu ya, itu bebas kalian memilih. Yang penting kalian juga harus bisa tahu orang tersebut ya. Tanya jawab tentang siapa, tentang apa, tentang sesuatu yang akan kalian tanyakan ya. Apa yang topik yang akan ditanyakannya, apa objeknya ya, tentang apa gitu ya. Boleh. Kemudian
Di sini ya, poin pentingnya adalah tanya jawab ya, tanya jawab. Nah, lalu kita itu siapa ya? Nah, kita itu adalah seperti seorang nih pewawancara ya, orang yang mewawancarai seorang narasumber. Artinya kita yang bertanya atau wawancara kepada narasumber. Nah, itu adalah arti dari pewawancara. Berarti kita sendiri yang akan bertanya ya, kepada dia tentang sesuatu hal. Oke. Kemudian, nah, sedangkan narasumber itu siapa? Narasumber itu adalah orang yang diwawancarai, artinya orang yang akan kita wawancarai. Nah, gitu ya. Itu adalah narasumber. Baik. Nah, di sini ada langkah-langkah ya, langkah-langkah yang akan kita lakukan ya untuk melakukan wawancara. Ada poin-poin yang penting ya. Di sini ini secara ringkas ya. Walaupun nanti ada detailnya, tapi ini Bapak berikan secara ringkas ya. Di sini menentukan dulu narasumbernya siapa ya, dan kalian harus menentukan tema wawancaranya apa. Kemudian menghubungi narasumber secara langsung ya, atau tidak langsung. Berarti kalau sekarang ini kan kondisinya tidak boleh bertemu atau tidak memungkinkan untuk bertemu, berarti kita harus meminta informasi orang tersebut, baik itu kontak ya, berarti lebih jelasnya kepada kontak ya, kontak seseorang, berarti melalui handphone ya, janjian ketemu gitu ya. Lalu mempersiapkan daftar pertanyaan, tentunya sesuai dengan pokok masalahnya apa yang akan ditanyakan kepada narasumber kita ya. Kemudian kita juga dapat menggunakan kata tanya nih, adik Simba. Ya, adik Simba ini adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini adalah singkatan dari kata tanya yang ada di sini ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ketika kita akan membuat suatu pertanyaan ya, begitu. Kemudian kalian juga harus mempersiapkan keperluan wawancara apa saja yang diperlukan, misalkan alat tulis ya, dan juga alat perekam. Alat perekam ini bisa jadi tape recorder atau juga yang tidak punya mungkin memakai HP ya, handphone. Karena saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk bertemu, berarti kalian melalui video call ya. Nah, video call itu bisa kita rekam. Ya. Kemudian membuat janji dengan narasumber sebelum melakukan wawancara ya di sini. Nah, sampai sini semoga kalian bisa memahami dan mengerti ya langkah-langkahnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kata tanya sekarang. Kata tanya itu dan kalimat tanya ini berbeda ya. Jadi kalau kata tanya itu adalah kata yang dipakai untuk atau dalam kata tanya untuk menanyakan sesuatu. Baik itu orang atau benda ya, atau perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi dan lainnya ya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain. Berarti kita ini kepada narasumber ya. Untuk apa? Untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Untuk memperoleh jawaban dari seseorang yang kita tanya ya. Jadi ketika kita bertanya, tentunya narasumber itu yang kita tanya itu pasti dia menjawab pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada beliau ya. Oke. Nah, ciri-cirinya apa saja kata tanya ini? Ya, pasti diikuti dengan tanda tanya. Ini berarti kalau kalian secara tertulis, nanti kalian tulisnya harus ada tanda tanya ya pada akhir kalimat. Kemudian kata tanya juga biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Mungkin ada pertanyaan, Pak boleh tidak kalau kata tanyanya itu mungkin ada di kalimat atau kata kedua atau kata ketiga. Boleh saja ya, tetapi tergantung dari kalimat tanyanya yang kita buat ya, apakah itu sesuai atau cocok ya, kalian boleh saja ya.
Misalkan jam berapa, kan kadang-kadang seperti jam berapa masuk sekolah hari ini misalkan. Berarti itu kata tanyanya berapa. Berapanya itu ada di kata yang kedua, itu boleh saja ya. Yang penting sesuai dengan temanya atau cocok untuk ditanyakan ya. Oke. Nah, kata tanya juga seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah. Ya, ini ya. Seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, bagaimanakah, dan yang lain-lain yang bisa diberikan sufiks kah ya. Gitu. Ngerti ya? Berapakah? Bisa berapakah. Ya. Nah, sini jenis-jenis kata tanya. Ya, jenis-jenis kata tanya di sini ada 7 ya, terbagi atas 7 jenis, antara lain apa tadi ya, siapa, kapan, dari mana, lalu mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, ini 7 ya, kata tanya jenisnya ada 7. Kita kenal saat ini kata tanya itu ada 7 ya, apa, siapa, kapan, dari mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Oke. Semoga kita bisa mengerti ya kata tanya ini. Nah, di sini kita belajar lagi ciri pertanyaan yang baik itu seperti apa ya. Pasti pertama harus sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi kalau topiknya tentang peduli terhadap makhluk hidup, berarti kita harus membuat kalimat tanya sesuai dengan peduli terhadap makhluk hidup apa yang kita harus tentukan. Nah, di sini kata tanya juga diawali dengan kata tanya diksi Mbak yang tadi ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pak, boleh tidak pertanyaan yang selain ini, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana? Boleh saja ya. Tadi bisa saja ditambahkan kata tanya misalkan berapa. Boleh. Ya. Dari mana, di mana, ke mana, misalkan. Boleh saja, yang penting sesuai dengan topik yang dibahas ya. Cocok tidak jikalau kita menggunakan kata tanya yang lain selain kata tanya yang ini ya, diksi Mbak ini. Nah, kemudian yang tadi ya, kalimat tanya pasti diakhiri tanda tanya ya, tanda baca, tanda tanya. Oke. Lalu juga kalimat tanya ini bersifat menggali lebih banyak pertanyaan. Nah, ya, kalimat tanya bersifat menggali lebih banyak pertanyaan. Memang ya, pasti seperti itu. Kemudian pertanyaannya harus fokus pada topik atau sasaran, tepat sasaran ya, jangan keluar dari topiknya. Nah, jadi kalimat tanyanya harus memang menggali yang Bapak ulangi yang sebelumnya ya. Kalimat tanya bersifat menggali lebih banyak pertanyaan. Berarti memang kalimat yang kita buat itu harus benar-benar menggali suatu banyak informasi ya dari pertanyaan itu. Gitu ya. Nah, di sini juga terdapat hubungan dan berkesinambungan antar pertanyaan. Nah, gitu ya. Jadi saling berhubungan. Kalimat tanya yang pertama dengan kedua harus berhubungan. Tiga, keempat harus berhubungan ya. Kemudian pertanyaannya juga harus menggunakan bahasa yang benar. Ini juga penting ya. Contoh wawancara dengan topik peduli lingkungan ya. Nah, di sini. Pertama, selamat pagi, menyapa dulu ya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Tentunya di sini kata-katanya atau kalimatnya itu harus ya sopan ya, baku. Oke, ini eh, ini adalah contoh wawancara antara Vidi itu contohnya saya sendiri sebagai pewawancara dan juga mewawancari seorang ibu ya, Ibu Lydia yang mengajar di sekolah ya. Nah, ini kegiatan wawancaranya ya. Boleh kalian apa
Di sini masih permulaan pendahuluan ya, belum ke wawancaranya ya. Oke, nah di sini ya, ketika saya sudah masuk ke proses melakukan wawancara ya dengan Ibu Widya. Nah, di sini memiliki 6 pertanyaan. Ya, pertanyaan itu tidak harus banyak ya. Yang penting apa tujuannya tercapai ya sudah ya. Gitu. Nah, di sini peliharaan di rumah apa hewan peliharaannya ini berkaitan dengan tadi peduli terhadap makhluk hidup. Berarti makhluk hidupnya di sini adalah topiknya kepada yang saya tanyakan adalah pada hewan peliharaannya ya. Di sini ikan hias ternyata narasumbernya atau Ibu Widya itu ya belinya di sini pasar Cicadas lalu kapan ini sekitar 2 minggu lalu ya dia jawab lalu siapa saja yang merawat ikan hias di rumah saya sendiri anak-anak dan suami namanya berarti sekeluarga ya begitu kemudian terus melakukan wawancara nah ini masih wawancara ya mengapa memilih hewan peliharaan ikan hias misalkan ya nah karena corak warnanya unik misalkan nah itu jawaban dari beliau ya lalu cara merawatnya bagaimana ya pertama diberi akuarium atau tempatnya ya kedua beri makan setiap pagi dan sore hari ketiga isi ulang air atau menguras air dengan air yang baru ya setiap seminggu sekali nah ini ya ini di akhir ini sudah mau mulai mengakhiri nah ini setelah selesai wawancara nah ini terima kasih ya nah, mohon maaf juga ya lalu pasti akan memiliki kesan yang baik gitu ya pada pewawancara ya penilaian dari narasumber juga pasti tahu gitu ya oh ternyata wawancara ini tujuannya dan sikapnya baik gitu ya kemudian nah untuk mengaplikasikan ya yang peduli terhadap makhluk hidup maka kita juga memiliki satu keterampilan di dalam hal kita menggambar sesuatu atau kita mau menghias sesuatu ya. Di sini kita pelajari ada yaitu kolase ya. Nanti kalian tahu apa itu kolase. Ya, anak-anak jadi kolase itu ya, kolase itu adalah garis ini tempel pada permukaan gambar. Nah, kolase juga dapat dikatakan seni menempel potongan kertas atau bahan alam ya. Sesuai dengan pola yang diinginkan. Nah, biasanya berarti potongan kertas ini potongannya itu kecil-kecil ya, tidak besar-besar ya. Nah, lalu bisa juga bahan alam, misalnya biji-bijian, daun ya, itu juga bisa dipakai ya. Nah, berbagai bahan alamnya di sini kan ada di sini ya. Barang bekas, bisa juga dari barang bekas, misalnya daun kering ya, di sini juga biji-bijian, koran bekas, dan majalah bekas. Ini bisa digunakan untuk kita membuat satu karya seni tempel kolase. Ya. Oke. Nah, caranya, nah, tentunya nanti Bapak akan memberikan tutorial caranya. Ya. Cara membuat karya seni tempel kolase di video. Nanti Bapak akan berikan link videonya ya di YouTube karena Bapak sudah buat contoh atau cara membuat karya seni tempel kolase ya. Di sini kalian sebelumnya kita harus menyiapkan dulu alat-alat dan bahannya ya. Ada lenfok, ada objek gambarnya ya. Paku pulpen jangka, HPS, ukuran F4 atau bisa juga A4 ya. Lalu koran bekas, kertas lipat atau majalah bekas boleh ya dan gunting. Ini gunting bisa juga digunakan, bisa juga tidak. Kalau kita memakai gunting berarti potong-potongannya kecil-kecil ya. Tapi kalau kita memakai paku, pulpen, jangka itu sudah ukurannya sudah pasti kecil ya. Karena ditekan, tarik, tekan, tarik gitu ya. Nanti Bapak berikan videonya. Nah, ini contoh hasil kolase. Ini contoh hasil kolase yang Bapak ketahui ya. Saya di sini membuat
Kolasenya dari bahan biji-bijian ya, ada kacang hijau, ada juga jagung ya. Tuh. Oke, anak-anak, jadi pelajaran hari ini sampai di sini selesai. Kesimpulannya yang kita dapatkan hari ini adalah kurang lebih kita ya mengenal arti wawancara dan perbedaan wawancara dan narasumber ya, dan mengidentifikasi kata tanya serta kalimat tanya yang digunakan pada waktu kita melakukan wawancara ya, sesuai dengan tema yang kita tentukan. Oke. Nah, ini kemudian kita juga bisa mengetahui bagaimana cara mempraktikkan karya seni tempel kolase ya, dengan cara kalian bisa belajar memberi lem pada kertas atau ya, lalu memotong atau menekan ya, menekan kertas menjadi potongan kecil sehingga menjadi karya seni tempel yang indah. Nah, ini ya kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua mampu ya untuk melakukan praktik yang akan kita lakukan ya dalam minggu ini. Oke, nah di sini ada tugas ya, Bapak siapkan tugas. Nanti ada tugas yang soal latihan akan diberikan melalui Google Formulir ya, dengan jumlah 20 soal pilihan ganda. Nah, lalu nanti juga kita akan tugas mandiri di sini, yaitu mempraktikkan kegiatan wawancara dengan teman sendiri ya, dengan topik peduli terhadap makhluk hidup. Mungkin ini berpasangan ya, tugas individu atau berkelompok ya. Di sini berarti kelompok ya, yang kegiatan wawancara berpasangan. Mungkin absen pertama dengan absen kedua ya, sampai berikutnya absen terakhir. Oke. Lalu kalian juga bisa membuat karya seni tempel kolase dengan objek hewan yang telah disiapkan. Nanti Bapak siapkan gambarnya seperti apa ya, untuk kalian membuat suatu karya kolase. Nah, pengumpulan tugas itu dengan cara kalian mengupload ke Google Classroom ya. Oke. Nah, ini contoh membuat karya seni kolase ya. Gambar ikan. Ikan apa ini ya? Ikan koki. Bapak ambil ikan koki ya. Nanti kalian membuat karya seni berupa kolase ini ya di rumah ya. Baik itu melalui menggunakan apa tadi? Paku ya, pulpen, jangka ataupun gunting ya. Menjadi potongan yang kecil. Nanti supaya ikan ini menjadi indah ya, menjadi unik ketika kita sudah menempelkan kertas ya kepada objek gambar ini ya, ikan. Oke, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa lagi anak-anak.